Seseorang yang tidak berdoa, saya nggak tahu tadi saudara berdoa apa enggak, mungkin hari ini saudara nggak berdoa, kemarin berdoa apa enggak. Seseorang yang tidak berdoa cenderung mengandalkan dirinya sendiri, maka hatinya jadi jauh dari Tuhan. Catat ini baik-baik. Coba dikeluarkan dulu Yeremia 17 ayat 5. Saya mau katakan seseorang yang tidak berdoa atau berdoanya asal jadi, cenderung biasanya saya lihat orang ini adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, maka hatinya jadi jauh dari Tuhan. Seseorang yang punya hubungan ya pacar gitu ya, kekasih, kalau jarang kontak-kontak, pasti hubungannya kurang bagus. Atau antara anak dengan orang tua, jarang kontak, jarang telepon, biasanya hubungan orang tua dengan anak itu biasanya kurang manis. Tangkap ini ya. Dan tadi saya katakan hatinya menjadi jauh. Coba saudara baca ini, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Hasilnya apa? Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang terkutuk itu pasti nggak dapat berkat. Kalau dilanjutin ayat 7-nya, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini cirinya adalah orang yang selalu berdoa. Dan orang ini nggak berani memulai hari tanpa berdoa. Jadi orang ini kalau dia berani memulai hari tanpa berdoa, cenderung orang ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini saya belum khotbah nih. Saudara introspeksi diri. Oh, selama ini saya pantesan menjadi orang yang terkutuk karena mengandalkan kekuatan sendiri. Doa itu nggak dianggap terlalu penting. Sampai saudara cek ya. Nah, mungkin saudara mau berdoa, tapi saudara tidak bisa menikmati berdoa. Mungkin ada kerinduan saudara untuk menikmati doa. Saudara tidak bisa menikmati doa. Ya, minggu lalu saya katakan, saudara nggak ketemu sama Tuhan. Tuhan ada di dalam rumah, dalam ruangan pribadinya Tuhan. Saudara ada di luar. Saudara harus berteriak-teriak. Memang ada firman Tuhan berkata, mintalah maka kau akan diberi, cari maka kau akan mendapat. Tapi saudara capek, ketok-ketok pintu nggak dibuka. Minggu-minggu lalu saya ajarkan saudara harus punya kunci. Kalau saudara punya kunci, pasti semangat untuk mau berdoa. Tapi kalau saudara nggak punya kunci, inilah yang membuat saudara malas berdoa. Kenapa saudara malas berdoa? Saudara nggak ketemu Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Yulius kok korbannya ini lagi. Nyambung ini. Seseorang akan mengabulkan permohonan seseorang apabila orang tersebut menyenangkan hati orang itu, kan? Benar gak? Coba di antara sekian banyak orang yang minta tolong kepada saya akan menolong. Biasanya saya akan lihat orang ini berkenan gak di hadapan saya. Itu manusiawi. Begitu juga Tuhan. Keluarkan 1 Yohanes 3 ayat 22. Cepat. Coba apa hasilnya kalau saudara hidupnya berkenan? Kalau saudara ngandalin Tuhan, diberkati. Kalau saudara hidupnya berkenan, apa kata Tuhan? Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Karena apa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini ya, saudara mau tahu dong, seperti apa sih yang berkenan? Secara garis besar, saya mau katakan, hidup yang berkenan adalah hidup di dalam roh. Saya nggak usah ajarin saudara harus rajin berdoa, baca Alkitab, suka nolong orang. Yang begini-gini saya nggak usah cerita sama saudara. Saya mau katakan secara garis besar, ya, hidup yang berkenan adalah hidup di dalam roh. Nah, ini nanti saya nyambung ke Yohanes 15 kuncinya, ya. Coba kita keluarkan dulu biar cepat. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Kira-kira saudara tahu hidupmu itu tidak berkenan kepada seseorang lah, bukannya kepada Tuhan. Terus saudara mau coba minta tolong sama orang itu yang saudara jelas-jelas tahu, saya ini hidupnya nggak nyenangin sama orang itu, dia itu sebel sama saya. Saudara mau minta tolong sama orang itu? Saya rasa segen ya. Semangat saudara untuk minta kepada seseorang yang saudara tahu orang itu punya power, punya kuasa untuk bisa nolong saudara. Tapi saudara tahu, saudara udah nyakitin hati dia, nyebelin hati dia, hidup itu nggak berkenan di hadapan orang itu. Anggaplah bos besar. Saudara mau datang ke orang itu? Sebelum saudara minta, saudara udah punya hati, pasti saya ditolak. Saya mau katakan Tuhan juga seperti itu.
Coba saudara baca ini. Tadi apa? Berkenan itu hidup di dalam roh. Nanti kita bahas. Saya ini hidup di dalam roh atau di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Saya tambahin dalam kurung, hal-hal yang duniawi. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bangun tidurmu, keingetannya apa? Dunia, daging, pekerjaan, bisnis saudara. Apa saudara ingat Tuhan dulu? Terlintas satu ayat, saudara sebutkan dulu ayat firman itu. Karena keinginan daging dalam kurung dunia adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Makanya saudara begitu bangun tidur, gak ada damai sejahtera, yang ada gelisah. Next. Sebab keinginan daging dalam kurung keinginan dunia adalah perseteruan, musuh terhadap Allah, karena ia tidak patuh kepada hukumnya Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara udah tahu nih, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau coba minta sesuatu, yang saya tadi ibaratkan ada bos besar, saudara pasti nggak berani. Mereka yang hidup di dalam daging dan kurung duniawi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tahu hidup kita di dalam daging, bukan hidup di dalam roh. Kita mau cek nih. Saya yakin sudah nggak ada keberanian untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau tadi saya ibaratkan kepada bos kita yang besar, yang punya kuasa, tapi kita tahu hidup kita nggak berkenan. Tangkap ini gak? Ini pembukaan dulu. Kuncinya kan sudah tahu ya. Tema saya adalah kunci dalam berdoa bagian ketiga. Kuncinya tahu? Pak Thomas Budiman tahu kuncinya di mana? Yohanes berapa? Ada yang tahu kuncinya? Berarti beberapa minggu yang lalu saya kasih saudara kuncinya. Saudara taruh di mana kunci itu? Saudara berdoa nggak pegang kunci itu, percuma, cuap-cuap. Coba Febel keluarin kuncinya. Tes. Saya nggak sebutin ayatnya. Ada yang tahu nggak? Dan jadi selama ini yang beberapa minggu yang saya sampaikan terus, saudara dengar nggak? Nah ternyata Febel tuh tahu kuncinya. Dia tahu. Tadi ditaruh di laci. Taruh di laci di mana? Laci atas gitu. Ini kuncinya. Nah kita mau bahas ini, tapi dari sudut pandang yang lain dari sebelum yang dulu saya sampaikan, ya. Kuncinya ini, saudara punya kunci ini. Aduh dahsyat deh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ayat 8 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini kunci dalam berdoa. Balikin ayat 7, kita mau bahas ini ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan aku pribadinya seperti apa. Nah sekarang saya mau lebih dalam lagi. Aku itu siapa? Tuhan. Jikalau engkau di dalam aku yang adalah Tuhan, aku adalah apa? Tuhan itu apa? Roh. Jikalau engkau tinggal di dalam rohku, kurang lebih begitu ya. Untuk memperkuat Allah itu roh apa bukan ya? Coba 2 Korintus 3 ayat 17. Ya cepat, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kunci yang Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau tinggal di dalam aku yang adalah Allah, dan Allah itu adalah roh, jikalau kamu tinggal di dalam rohku. Nah, ini hidup di dalam roh. Balikin lagi kuncinya, keluarin kuncinya. Ayo cepat, sebab banyak ayatnya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Allah yang adalah roh, jikalau kau tinggal di dalam rohku, dan firmanku, firman itu siapa? Ya Allah itu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firmanku yaitu Allah tinggal di dalam kamu. Allah itu apa? Roh. Rohku tinggal di dalam kamu. Jadi saya simpulkan ayat ini, jikalau kamu tinggal di dalam rohku dan rohku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini yang saya katakan, hidup di dalam roh. Itulah hidup yang berkenan. Saudara nangkep ini? Kunci ini ya saudara ya.
Mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita, saya mencatat nih ya, adalah pertemuan. Saudara kalau meminta sesuatu kan, itu bicara kehendak kita yang kita curahkan kepada Tuhan, gitu dong. Tuhan mau mengabulkan doamu sesuai dengan kehendak Dia dong. Nah, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah pertemuan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ketemu tuh. Itulah mujizat terbesar. Klop, sinkron, cocok. Lu belum minta, lu udah dikasih. Saudara nangkep gak? Saya bicara bos besar tadi ya. Dia kehendaknya A, kita juga kehendaknya A. Ketemu. Apa yang akan terjadi? Kira-kira lah di hati bos itu. Tapi kalau dia maunya si melakukan A, kita lakukan, maunya kita minta B, nggak ketemu, nggak matching. Wah, itu pasti terjadi perdebatan. Kalau lu minta B, kan saya maunya A. Saudara nangkep ini nggak? Mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah pertemuan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ketemu. Wow, itu mujizat terbesar. Itu disebut kairosnya Tuhan. Kalau bos yang tadi maunya A, kita maunya B. Kita tunggu bertahun-tahun. Kok nggak terjadi? Kenapa? Karena A sama B nggak ketemu. Kairosnya Tuhan tunggu apa? Tunggu kita berubah hatinya menjadi A. Ketemu, disitulah disebut kairosnya Tuhan. Kenapa? Firman yang tadi dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Karena saudara